Bisa aja dia kayak gini, ya, bisa aja dia kayak gini. Nah, ya, bisa aja dia kayak gitu. Nah, makanya sebelum ini jebol ya teman-teman harus berhati-hati, ya, teman-teman harus berhati-hati. Dia mantul di sini ya, setelah itu naik lagi. Nah, Aussie USD ini udah di TP1/3. Nah, ini ya, udah final target. Di sini ada rally base rally, ada rally base rally yang searah dengan tren, ini agresif dan ini yang cukup konservatif. Aussie CAD ini udah di TP1/3. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita garis seperti ini. Nah, ya, 1/3-nya di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu teman-teman, seperti biasa, bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu adalah sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Ya, trading itu beresiko. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib untuk sesuaikan dengan plannya masing-masing. Ya, jadi resikonya tetap di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun dari saya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text atau di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjutkan. Kita mulai dari SAU USD. Nah, SAU USD ini teman-teman, kemarin kita punya beberapa plan ya. Ini plan yang pertama adalah buy di sini dan ini udah work, dia udah mantul di sini karena ada rally base rally dan setelah itu dia masuk, dia mantul lagi di drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ini sempat dia mantul ya. Meskipun nggak jauh banget mantulnya, tapi tetap menghormati dua area ini dan setelah itu jebol. Nah, setelah jebol, teman-teman, artinya sekarang trennya lagi nggak jelas untuk di H1 ya, tapi kita akan coba lihat di D1 dulu kondisinya sekarang seperti apa. Nah, kondisinya kalau kita mulai dari D1 teman-teman, untuk SAU USD ini lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya di time frame besar ini trennya masih uptrend ya, jadi teman-teman awas terseret ya. Karena trennya masih uptrend untuk di time frame yang lebih besar ya. Jadi kalau menurut time frame yang lebih besar di D1 ini SAU USD lagi koreksi, meskipun di time frame yang lebih kecil koreksinya cukup tajam gitu ya. Tapi di D1 ini ya tajam cuman biasa aja gitu ya. Jadi yang harus diwaspadai ini ya, yang terdekat di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini warnanya biru. Ya, ini saya warna biru, di sini ada rally base rally. Jadi teman-teman awas ya. Fokus di time frame kecil, kita nggak memperhatikan di time frame besar, dikira trennya udah mulai berubah sell, ternyata dia masih sebenarnya masih uptrend gitu ya. Bisa aja dia cuman koreksi, dia naik lagi di time frame yang lebih besar gitu ya. Jadi kita bahas dari sini dulu ya. Di sini ada rally base rally, teman-teman. Ya, kita akan marking yang deket-deket aja ya. Di sini ada rally base rally dan di bawah di sini ada drop base rally ya. Jadi kalau area ini jebol, kemungkinan emang dia mulai trennya udah mulai berubah kalau misalkan EMA 200-nya nanti jebol juga. Tapi selama ini belum, benteng ini belum jebol, dia masih memungkinkan untuk naik lagi gitu ya. Bisa aja dia kayak gini ya, bisa aja dia kayak gini. Nah, ya. Bisa aja dia kayak gitu. Makanya sebelum ini jebol ya teman-teman harus berhati-hati ya, teman-teman harus berhati-hati. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240. Kita turunkan lagi ke 240. Ini kondisinya juga sama, di 240 lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya di sini ada rally base rally di bawah ini. Nah, ini selama ini belum jebol ya, kemungkinan di 4 trennya masih up gitu ya. Di sini ada rally base rally. Nah, sini ada rally base rally. Nah, kemungkinan teman-teman di sini ada rally base rally juga ya. Jadi alasan dia memantul tadi malam, di sini ada rally base rally ya. Di sini juga sama ada rally base rally. Nah, ini. Dia mantul di sini ya, setelah itu naik lagi. Nah,
Dan di sini sebenarnya juga ada rally base rally juga ya. Jadi selama beberapa area ini belum tertembus ya, buy-nya masih kuat, teman-teman. Buy-nya masih kuat. Nah, ini ya beberapa area yang perlu diperhatikan ini, teman-teman, ya. Baru ya kita ke 60 ya, ke 60. Nah, kalau ke 60, teman-teman, kita lihat kondisinya lagi nggak jelas trennya ya, lagi nggak jelas. Artinya kalau nggak jelas di H1 bukan berarti dia lagi downtrend atau lagi apa. Kita akan menuju ke time frame yang lebih jelas aja gitu ya, untuk melihat kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Coba kita kalau 30 juga nggak jelas, ke 15 coba kita lihat, ke 15 juga trennya lagi nggak jelas ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi di 240 ke atas baru kita bisa melihat kondisi yang sesungguhnya sekarang. Nah, jadi teman-teman yang butuh referensi untuk gimana sih kondisinya sekarang, teman-teman bisa, siapa tahu cocok gitu ya, siapa tahu cocok. Kita kembali ke 60 dan kita lanjut ke NZD CHF. NZD CHF ini sekarang kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya plan di drop base rally ini, cuman kita masih wait and see karena masih cukup jauh dari area. Kita lanjut ke NZD CAD. NZD CAD kondisinya juga sekarang lagi cenderung ke sideways, cuman kita udah di TW 1/1 ya. Kemarin ambil karena sini ada rally base rally, teman-teman, yang searah dengan tren ya, trennya saat itu uptrend dan harga masuk dari TW 1/1 belum ke 1/3 dan dia turun ya. Jadi kita set and forget aja. Aussie JPY kondisinya lagi nggak jelas. Kita lanjut, ini Euro CAD, ini udah di 1/2 ya, udah di 1/2, TP-nya belum nyampe 1/3, dia koreksi lagi, ini masuk berkali-kali dan udah sideways ya. Kita set and forget, tinggal nungguin final target tapi belum nyampe ya. Kita lanjut. USD CHF ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. GBP NZD kondisinya sekarang lagi downtrend ya, lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sebenarnya di sini ada rally base drop. Cuman EMA-nya udah nyebrang ya. Kita cancel aja karena nggak valid ya. EMA-nya udah nyebrang, dan kalau teman-teman cek juga kenapa dia bisa berhenti di sini. Teman-teman cek di sini ada rally base drop juga. Nah, kecil. Nah, ini kalau teman-teman ambil ini udah profit 1/2 mungkin ya, udah ya. Tapi saya nggak ambil ya. Di sini ada rally base drop. Nah, saya hanya menjelaskan aja kenapa dia bisa mantul di sini, karena ada rally base drop di sini yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Kita lanjut Aussie USD. Nah, Aussie USD ini udah di TP 1/3. Nah, ini ya, udah final target. Kalau teman-teman cek di video-video yang kemarin, kenapa kita ambil di sini? Karena sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 saat itu, dan harga masuk TP 1/2 dan ke 1/3 setelah itu masuk lagi ke dalam area. Nah, ini ya, mantul-mantul. Artinya area rally base rally ini cukup kuat ya. Buktinya dia masih mantul-mantul di sini. Tapi ini udah nggak valid, udah masuk cukup dalam dan udah di 1/3 ya. Kita lanjut. Euro Aussie ini kondisinya lagi nggak jelas trennya. GBP USD juga trennya lagi nggak jelas. USD CAD ini udah running ya. Ini mau ke 1/1. Ini 1/1 sini. Ya. Teman-teman bisa cek di video yang kemarin kenapa kita ambil di sini, karena di sini ada drop base rally yang ada EMA 200-nya dan searah dengan tren. Harga masuk dan belum nyampe ke 1/1, kita set and forget saja. BTC USD kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita akan revisi area karena EMA-nya udah mulai nyebrang. Kita marking aja dulu ya. Di sini sebenarnya ada rally base rally juga. Ya, jadi ada beberapa area, 2 area yang cukup menarik ya. Nah, ini. Di sini ada rally base rally yang searah dengan tren, ini agresif dan ini yang cukup konservatif. Oke, kita akan lanjutkan USD JPY, trennya lagi nggak jelas. NZD JPY kondisinya udah mulai uptrend,
Kita marking aja dulu di sini ya. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Cuma strukturnya kurang begitu oke, ya nggak apa-apa, kita wait and see aja dulu. GBP JPY trennya lagi nggak jelas. GBP CHF trennya nggak, ini udah mulai uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. GBP CAD kondisinya lagi nggak jelas ya trennya. GBP AUD juga trennya lagi nggak jelas. Euro NZD ini udah mulai downtrend ya, udah mulai downtrend. Cuman kita marking aja di sini ada rally base drop. Sini ada rally base drop. Kita lanjut, Euro JPY ini lagi sideways panjang ya, jadi nggak ada area yang cukup oke. Dia mantul di sini-sini aja di rally base drop atau drop base rally ya, jadi mantul di area-area itu. Euro GBP ini trennya lagi nggak jelas. Euro CHF ini mulai uptrend, cuman masih belum ada area yang cukup oke ya. CHF JPY ini berakhir SL ya, setelah kena di 1:1, setelah itu SL ya, jadi BEP ya. CAD CHF setelah kena 1:2, setelah kena TP 1:2, dia masuk lagi dan sekarang lagi sideways ya. Teman-teman bisa cek di video yang kemarin kenapa kita ambil area ini, karena ada drop base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk ke TP 1:2 dan masuk ke area lagi. Ini nggak tahu bakalan SL atau bakal ke final target ya, kita set and forget aja. CAD JPY nggak ada area yang cukup menarik, trennya nggak jelas. AUD NZD ini lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. AUD CHF ini kondisinya lagi uptrend, cuman nggak punya area yang cukup oke. AUD CAD ini udah di TP 1:3. Nah ini ya. Ini teman-teman, kalau kita garis seperti ini. Nah, ya, 1/3-nya di sini. Nah, ini masuk ya. Kalau teman-teman cek kenapa kita ambil di sini, karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk ke TP 1:1, masuk lagi 1:2, masuk lagi dan 1:3 ya. Jadi butuh sentuhan 3 kali untuk sampai ke 1:3. Ya, kalau sabar ya teman-teman dapat banyak gitu ya, kalau misalkan teman-teman sama areanya. Sekarang areanya nggak jelas ya, kita udah final target di 1:3. Oke, kita lanjut lagi ke NZD USD. Nah, NZD USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend sebenarnya. Dia mantul di area ini ya, tapi nggak ada area yang cukup menarik sekarang. Euro USD trennya lagi nggak jelas. Oke, ini udah kembali ke SAU USD lagi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan dan apa yang plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang, karena nggak ada jaminan apapun juga dari saya, teman-teman. Jadi perlu untuk analisa ulang. Ya, karena resiko di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, terima kasih yang udah nonton. Teman-teman, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu untuk subscribe ya, biar channel ini berkembang. Kurang lebihnya itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.